Polairut atau Polisi Air dan Udara adalah satuan dalam Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki wewenang menjaga ketertiban dan keamanan wilayah perairan serta udara Indonesia. Polairut lahir saat Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pada tanggal 14 Maret 1951 soal penetapan polisi wilayah perairan, kemudian lebih disempurnakan lagi pada tanggal 5 Desember 1951. Sejak saat itulah polisi perairan dirangkap menjadi satu bagian, yakninya polisi air dan udara. Sempat terjadi beberapa kali pergantian regulasi di masa Indonesia sedang merekonstruksi seluruh organisasi yang ada sesudah meraih kemerdekaan, tapi itu hanya sekedar keteraturan internal organisasi yang tidak perlu untuk dibahas lebih dalam. Polairut sendiri pertama kali hanya bertugas menggunakan satu kapal tongkang dan satu pesawat, tapi sekarang armadanya semakin berkembang dengan puluhan kapal bersenjata lengkap serta pesawat juga helikopter yang terhitung sudah ada di berbagai cabang Polairut di seluruh wilayah Indonesia. Tugas dan fungsi Polairut lebih lanjut secara umum dibagi menjadi 4, yaitu 1. Melakukan patroli wajib untuk mengawasi wilayah perairan dan udara di setiap daerah yang ada di Indonesia. 2. Pemeliharaan segala fasilitas sarana-prasarana seperti kapal dan pesawat oleh para anggota. 3. Penangkapan terhadap pihak-pihak yang berusaha mencuri kekayaan bawah laut Indonesia. 4. Pengejaran tersangka lewat udara menggunakan pesawat atau helikopter. Kemudian bagaimanakah tahapan dan seleksi masuk Kepolisian Kesatuan Republik Indonesia Cabang Polisi Air dan Udara? Berikut 4 tahap secara umum yang harus benar-benar dipersiapkan. 1. Kelengkapan berkas-berkas seperti ijazah, KTP, kartu keluarga, dan jika ada piagam atau prestasi di bidang serupa seperti juara renang atau pelatihan kemudi pesawat, akan lebih menolong nantinya untuk bisa lolos tahap pemberkasan dan kelanjutannya. Kedua, kebanyakan yang diterima sebagai bagian dari anggota Polairut adalah siswa-siswi lulusan sekolah penerbangan atau perairan, namun tidak menutup kemungkinan juga siswa-siswi lulusan SMA dan SMK akan diterima. Ketiga, tes fisik yang akan kalian hadapi sebagai anggota Polairut tentu berhubungan dengan lingkungan perairan serta udara, tapi tes fisik secara umum seperti pemeriksaan gigi, tinggi badan, bentuk badan, kesehatan organ dalam tetap dilaksanakan. Untuk itulah latihlah fisik dengan manajemen waktu yang tepat agar nantinya kalian sehat bugar dan prepare untuk menghadapi tes fisik nantinya. Terakhir, tes akademik dan wawancara. Pada tahap ini wawasan serta pengetahuan kalian tentang organisasi, lingkungan kerja, cara bertindak menghadapi masalah, akan ditanyai dan kalian harus menjawab semua soal yang diajukan itu dengan tepat. Makanya sisihkan waktu untuk belajar dan cari sebanyak-banyaknya informasi, tips dan trik bagaimana untuk lolos dengan lancar masuk Polairut. Setiap anggota Polairut mulai dari golongan Tamtama Jabatan Bayangkara II sampai golongan Perwira Tinggi Jabatan Brigadir Jenderal Polisi mendapatkan gaji berkisar antara Rp1.643.000 hingga ke Rp5.930.000. Dan mendapatkan tunjangan berkisar antara Rp1.673.000 hingga ke Rp40.002.000. Banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan ketika sudah menjadi anggota Polairut, yaitu 1. Pengembangan bakat lebih diakomodisir, maksudnya kalian yang sebelum masuk sudah memiliki keahlian seperti berenang atau ikut sekolah penerbangan akan lebih dilatih lagi di sini sehingga nantinya bisa menjadi seorang ahli. 2. Risiko tugas berbahaya relatif rendah, maksudnya merujuk pada kondisi Indonesia 20 tahun belakangan. Tindak kriminal yang mengacu kepada wilayah perairan serta udara di Indonesia masih sangat kecil, sedikit sekali terjadi tindak kejahatan.